Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Lumayan, Mbak. ini ya apa butuh perjuangan yang keras banget nih buat bisa masuk ke IG Live ya, kode spesial ya Pak Deddy ya. Betul. Sore ini Pak Deddy akan menyampaikan beberapa pengalaman dan memang praktisi beliau sebagai dosen juga ya Pak Deddy ya di IFC ya Pak Deddy, betul nggak sih? Iya, dosen juga saya. Ngajar juga saya intinya. Masya Allah. Sore kali ini kita akan bahas tentang vokasi pada warga berkebutuhan khusus ya Pak Deddy ya. Ya. Baik, Pak Deddy, mungkin sekiranya nih kan ada orang tua yang terkadang bertanya-tanya, ini nanti anak saya nanti kalau sudah di usia selesai sekolah formal, kira-kira mau ngapain ya gitu kan, kayak gitu. Bahkan di usia apa namanya SMP lah ya, jenjang SMP tuh mereka para orang tua sudah memikirkan bagaimana sih ke depannya, apakah anak saya harus di talent mapping dulu atau memang dilancarkan saja begitu apa ke tempat-tempat pelatihan yang khusus menunjukkan keterampilannya, entah itu menjahit, memasak dan lain sebagainya. Mungkin kali ini Pak Deddy akan menyampaikan keahlian tersebut ya Pak ya, untuk apa namanya, untuk mengarahkan bagaimana si anak tersebut bisa berkembang atau vokasi apa di sini kita bahkan bahas entrepreneurnya ya Pak ya untuk usaha kedepannya begitu Pak. Iya, sebetulnya di IG Live ini saya mau ambil salah satu bagian apa namanya satu bagian metode ya, metode dari vokasi yang nantinya basisnya adalah entrepreneur gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan pelan-pelan gitu ya bahwa vokasional yang berbasis entrepreneur itu apa aja sih, intinya kan kayak gitu ya. Ya, Kemudian apa sebenarnya ya kan, kemudian juga mengapa sih kita perlu juga bicara tentang vokasi ini, terutama bagi warga berkebutuhan khusus gitu ya. Yang pertama itu kita ketahui bahwa eh, data yang sudah ada ya gitu ya, dari data BPS pun bahwa eh, jumlah pekerja disabilitas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu cukup jauh ya turunnya ibaratnya gitu, 0,61%. Jadi hampir 2 juta orang, 2 juta warga disabilitas dengan berbagai macam spektrum dia tidak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mungkin karena COVID-19 melanda, ya kan. Mungkin juga ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi warga disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, dari situ kalau kita berfokus pada disabilitas harus bekerja, maka kita akan sepertinya menunggu sampai kapan, intinya gitu, sampai kapan disabilitas kita ini bekerja gitu ya di perusahaan-perusahaan. Sampai sekarang pun dari pemerintah walaupun sudah ada 20 perda yang sudah memberikan kesempatan gitu ya, sudah memberikan kesempatan kepada warga berkebutuhan khusus ataupun disabilitas itu untuk bisa berkecimpung dan memiliki hak yang sama dalam pekerjaan. Nah, bukan itu saja ya. Jadi kita kalau bicara masalah vokasi, kita harus bicara kira-kira nantinya dengan vokasi ini untuk apa sih sebetulnya sih? Halo? ya. Ya. Jadi bagaimana kita mencari strategi gitu ya. Strategi menjamin bagaimana warga berkebutuhan khusus itu terjamin secara ekonomi. Seperti itu. Nah, dari vokasi-vokasi yang ada gitu ya, kita bisa ngelis lah di tahun 2023 ini ya. Kira-kira dari 2 tahun selama COVID-19, bisnis apa sih yang kira-kira itu bisa tepat untuk kita kembangkan
menjadi dasar vokasi berbasis entrepreneur, gitu ya. Ya, Pak. Kita bisa lihat food and beverage di mana-mana ya. Jadi mungkin saya memperhatikan itu sejak Desember ya, Desember 2022 itu banyak sekali berkembang food and beverage di mana-mana, seperti mie gacoan ataupun dari franchise-franchise yang lain gitu ya, seperti kebab, kemudian zupa sup dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang berkembang. Jadi tren usaha di 2023 kalau bisa saya mengkerucutkan, itu bisnis food and beverage itu adalah salah satu potensial dan bisa menjadi vokasi, basic vokasi bagi warga berkebutuhan khusus dengan basis entrepreneur. Nah, seperti itu Bu Astri gambarannya. Baiklah, terima kasih Pak sudah meluruskan. Soalnya tadi agak sedikit kepikiran ya, karena pas banget, kebetulan banget tadi setelah ada acara nih Pak, saya berkisah sebentar. Saya setelah ada acara di tempat di sekolah anak saya mampir tuh sedikit sebentar ke tempat kopi-kopi pinggir jalan gitu Pak. Jadi kayak kafetaria gitu, tapi dia kiosnya kecil, lumayan sih bisa nongkrong di situ. Salah satunya ada yang tuli ya Pak ya, disabilitas tuli. Tapi kata saya pikir namanya biasa aja gitu kan, belum ngobrol kayak gitu. Saya pikir biasa aja, nggak taunya dia mau pakai bahasa isyarat, Masya Allah. Wah, ternyata ini salah satunya kali ya, maksudnya Pak Dedi gitu kan. Bisa berkembang juga beliau gitu, walaupun kios kecil, tapi bisa, di situ mungkin dia bisa mandiri finansialnya dengan cara jadi pengusaha kopi gitu ya, Pak. Iya, betul. Jadi kita memang menurunkan lah, intinya kita turunkan lah, jangan jauh-jauh lah kita. Apalagi kita sekarang mendekati bulan Ramadan ya. Jadi mendekati bulan Ramadan gitu, jual apa aja gitu, berbasis food and beverage atau minuman kan pasti laku juga. Seperti itu. Nah, makanya sangat diperlukan sekali bagi para orang tua yang memiliki individu berkebutuhan khusus di rumahnya, perlu membekali vokasi-vokasi yang basisnya adalah bisa membuka usaha langsung. Jadi ketika vokasi itu diberikan ke anak, ya kan, ketika vokasi itu diberikan ke anaknya, maka anaknya itu bisa langsung usaha atau bisa membuka usaha sendiri di rumahan. Jadi basisnya memang UMKM ya, kayak rumahan ya, usaha rumahan seperti itu. Nah, dari dasar itunya. Nah, dari mana kok bisa seperti itu? Kita bisa lihat tadi ya, di ceritanya Bu Asri tadi ada gerai-gerai kopi kecil-kecilan gitu ya. Kios gitu, kayak Thai tea gitu kan ya. Iya. Boba ya kan. Seperti itu memang salah satu bagian daripada vokasi dari food and beverage itu sendiri, dari seri minuman lah intinya gitu. Tapi kita membekali anak kita latih gitu ya, untuk kita latih gimana caranya membuat kopi berbasis espresso gitu kan. Nantinya bisa seperti kopi kenangan ya kan, poin kopi ya kan, kopi baper dan lain sebagainya. Contohnya itu bisa mudah sekali dibuatnya dan bisa juga nantinya menambah penghasilan dari keluarga seperti itu. Tapi Pak, balik lagi nih ke mundur. Maksudnya gini, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus tersebut sudah bisa diarahkan nih Pak ya untuk bagian vokasinya, berarti kan si anak tersebut harusnya sudah mampu dilatih ya Pak ya? Atau gini deh pertanyaannya, warga berkebutuhan khusus yang bagaimana yang bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang vokasi Pak? Apakah pasti kan ada poin-poinnya nih Pak, nggak mungkin anak yang mungkin belum siap atau bagaimana gitu Pak, atau orang tuanya gitu tidak mendukung, bagaimana caranya mereka membuka pikirannya bahwa si anak tuh nggak akan selamanya sama orang tua gitu loh. Justru dari orang tua sendiri, dari internal kita ya. Jadi saya akan bagi dua lah intinya, eksternal dan internal lah. Bagi warga berkebutuhan khusus atau keluarga yang memiliki individu berkebutuhan khusus itu saya bagi lah ya, penting sekali. Yang pertama orang tua.
Jadi orang tua itu wajib memiliki pengetahuan vokasi yang nantinya dapat diturunkan ke anaknya yang individu berkebutuhan khusus. Itu pertama. Artinya apa? Orang tua harus mencari tahu, bahkan harus mencoba untuk istilah masuk dalam pelatihan-pelatihan yang berbasis entrepreneur ya. Jadi vokasi itu berbasis entrepreneur. Jangan-jangan nanti gini kali Bu Asri ya, saya ngomong panjang lebar gitu ya. Jangan-jangan nanti nggak ngerti apa sih vokasi gitu ya. Kenapa jadi ini? Kalau saya pribadi kan vokasi istilahnya yang pernah Bapak sampaikan gitu kan, udah sedikit ada gambaran lah gitu kan. Lebih ke saya nyontek ya Pak ya, tulisan saya waktu Bapak pernah menyampaikan tentang pendidikan vokasi ya Pak ya. Kalau nggak salah kita pernah nge-zoom. Itu menunjang penguasaan keahlian terapan, betul Pak? Betul. Seperti itu. Betul. Itu adalah ya umumnya. Jadi vokasi itu ya menunjang untuk keterampilan terapan. Jadi diterapkan. Jadi ibaratnya seperti itu. Tapi makna yang vokasi itu sendiri adalah bagaimana menggali dan memiliki keterampilan untuk bekerja secara mandiri dan mandiri berusaha. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya makna sebenarnya dari vokasi adalah menjadi entrepreneur seperti itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tadi, ibaratnya banyak sekali kopi tuli kalau nggak salah ya, ada ya kopi tuli, kemudian usaha-usaha yang mudah di jalan seperti kopi, kemudian boba, kemudian Thai tea, kemudian minuman-minuman yang lain, mungkin jangan-jangan keluarga yang memiliki berkebutuhan khusus juga mengkonsumsi minuman-minuman tersebut gitu kan. Nah, daripada membeli ya kan, nah orang tuanya harus punya kemauan bagaimana potensi-potensi dari kopi, kemudian teh, mungkin Thai tea, ya, mungkin boba, dan lain sebagainya, diberikan ke anaknya, yang nantinya anaknya memiliki keterampilan, yang nantinya akan memberikan keterjaminan dari ekonomi untuk berusaha secara mandiri, seperti itu. Jadi, poin penting ya, adalah ya, harus orang tua dulu ini. Ya, betul. Orang tua yang menyadari, kemudian mencari ahli, dan memang difokuskan untuk kemandirian finansialnya gitu ya Pak ya. Iya, karena betul. Memang jadi ini ada pertanyaan Dian Ismayana ya, saya coba ya. Vokasi itu tidak selamanya untuk entrepreneur sebetulnya, tapi sebetulnya makna sebenarnya itu adalah bagaimana menciptakan usaha mandiri ya, dari keterampilan vokasi yang ada. Seperti itu. Jadi bukan seluruh vokasi nanti itu bisa jadi entrepreneur ya. Ya, tujuannya makna sebenarnya dari vokasi itu adalah bagaimana kita menciptakan entrepreneur di situ. Seperti itu Bu Dian Ismayana. Ya. Oh, berarti vokasi itu bukan berarti mesti entrepreneur, tapi setidaknya vokasi itu akan mengantarkan, begitu ya Pak ya? Iya. Salah satunya nih. Iya, makanya kan kita tema bahasan kali ini kan ibaratnya vokasi yang berbasis entrepreneur itu apa aja sih ya? Dan memang yang dibutuhkan oleh warga berkebutuhan khusus kan apa aja gitu. Makanya kita tadi ambil contoh ya, tadi ketemu di jalan ada boba, minuman boba, ada Thai tea, pasti di setiap jalan-jalan pinggir jalan kaki lima itu pasti ada gerai-gerai minuman seperti tadi ya yang disebutkan tadi Bu Asri ya. Nah, dari situ itu merupakan salah satu vokasi, keterampilan lah yang bisa berbasis langsung usaha entrepreneur. Nah, oleh karena itu tadi siapa sih penggunanya yang paling utama? Sebetulnya orang tua ya, internal sendiri orang tua dan anaknya. Tapi sebelum anaknya itu orang tua tuh wajib tahu tuh, ya. Oh, wajib tahu kira-kira buat anak saya nanti masa depannya, kira-kira potensi apa yang bisa digali untuk diberikan vokasinya dan juga untuk menciptakan, meng-create sendiri bisnisnya. Halo Pak Deddy. Seperti itu Bu Asri. Nah,
Ya, Ini Pak Deddy, kayaknya sama nih, dari Bu Murni Fadilatul Zahra ada pertanyaan juga. Vokasi harus dilakukan ketika anak sudah tuntas terapi atau masalahnya, atau masih bisa berlangsung juga bersamaan dengan terapinya, atau bagaimana Pak? ya vokasi sebetulnya tidak masalah digabung dengan terapi-terapi yang lain ya, karena vokasi ini sifatnya adalah keterampilan gitu ya. Jadi bisa digabung saja atau bisa jangan terapi dulu selesai baru itu. Ya, mungkin saja mungkin ada alasan tersendiri ya bagi ibu bahwasanya mungkin terapinya ada ini dia sulit untuk apa namanya berfokus gitu ya kan anaknya. Kemudian vokasi itu kan harusnya lebih fokus gitu ya. Nah, memang vokasi itu tidak serta-merta anak-anak ujuk-ujuk dapat seperti ini. Contoh, misalnya kita mau pelatihan pelatihan kopi gitu ya. Dari situ kita kenalkan kopi terlebih dahulu gitu. Kopi itu ada robusta, ada arabica, macam-macam seperti itu. Kemudian tahu juga harus ada uji organoleptik bahwasanya kopi itu memang rasanya pahit gitu. Tapi ada nanti kopi kita bikin rasanya enak, nanti ada pembelajaran berikutnya. Jadi vokasi itu adalah dari A sampai Z sebetulnya. Jadi tidak bermasalah ketika pada saat terapi pun juga dikenalkan seperti itu. Oh begitu Pak. Berarti tidak terkhusus pada anak yang hanya di sini kan kalau yang Asri pahami ada anak yang mampu ya Pak ya bina dapat dilatih dan dapat dibina. Nah, apakah hal tersebut ini Pak mempengaruhi kalau misalnya si anak belum tentu bisa dibina, tetapi bisa dilatih gitu. Nyampe nggak Pak pertanyaan Asri Pak? Kan ada dua ini ya, ada dua apa tuh namanya yang pernah Asri dapatkan, ada anak mampu bina, ada anak mampu latih, bener nggak sih Pak? Kalau misalnya di vokasi tersebut bagaimana Pak? Ya, ini semuanya ada itu. Jadi ya memang ada yang anak yang mampu dibina dan ada yang mampu dilatih gitu ya. Semuanya sama sebetulnya. Jadi sebetulnya vokasi ini sederhana, simpel sebetulnya. Jadi keterampilan itu kita harus jabarin dulu lah ibaratnya. Kalau misalnya kita mau melatih kopi gitu ya, melatih kopi ke anak, ya kan, tidak langsung apa namanya, ya yuk kita bikin kopi apa namanya kopi kenangan lah, contohnya seperti itu ya, model kayak kopi kenangan dengan brown sugar dan lain sebagainya. Mungkin nggak dari situ dulu awalnya. Kalau dia sedang terapi dan bermasalah dari fokusnya, bermasalah dari motoriknya, bermasalah juga yang lainnya, kita hanya kenalkan jenis kopinya saja. Ini kopi, ini namanya robusta. Nanti ini seperti ini. Nanti pelan-pelan kalau dia sudah meningkat kemampuan motoriknya, sudah punya kemampuan apa namanya berfokusnya, baru kita kenalkan yang langsung praktikal. Jadi kenalkan dulu, kemudian kenalkan praktikal ketika semua kemampuan-kemampuan motoriknya, kemampuan fokusnya sudah baiklah, intinya seperti itu. Berarti tetap bertahap ya Pak ya, walaupun usia anak misalnya sudah dewasa misalnya. Kan kadang kita suka berpacu tuh dengan, aduh anak gue udah besar nih, udah gede, tapi kayaknya gimana gitu kalau buat dilatihnya, buat dibinanya, buat dididiknya, seperti itu Pak. Tantangan tersendiri untuk praktisi seperti Bapak gitu. Iya benar. Jadi contohnya gini aja, anak yang usia 27 tahun ke tempat saya, dia masih belum bisa motong kentang. Ya, nggak bisa motong kentang, 20 tahun. Berarti dia menghilangkan waktu selama 20 tahun lah, intinya gitu ya. 20 tahun, kok kentang apa ngiris kentang aja nggak bisa. Dan dari orang tuanya saya tanya kenapa seperti ini gitu ya. Karena orang tuanya takut nanti anaknya terkena pisau dan lain sebagainya. Nah, berarti kan tidak dikenalkan tuh sebelumnya. Kan gitu. Jadi vokasi itu sebetulnya kita harus kenalin dulu gitu loh. Kita kenalan dulu sih vokasi ini apa sih sebetulnya. Nggak langsung ujuk-ujuk kita langsung praktek bikin kopi, enggak. Jadi ketika nanti orang tua mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis vokasi berbasis entrepreneur, dari situ orang tua itu bisa kita turunkan untuk mengajarkan anak-anak nanti ke depannya adalah ini dulu Bu, gitu, seperti ini. Jadi jangan langsung
tiba-tiba ini, karena kan kalau kita kopi berarti kan kita di situ ada hal-hal yang berbahaya ya, seperti air panas ya kan, kompor ya kan, seperti itu, atau barang pecah belah. Nah itu kan perlu juga kita harus kenalkan sebelumnya. Jadi pelatihan kopi, kenapa kita berfokus nih sekarang pada orang tua lah intinya gitu ya, bukannya kepada anak dulu ya, pada justru kepada orang tuanya gitu kan ya. Kita kenapa berfokus dulu pada orang tuanya, karena harus kita beri pemahaman bahwasanya apapun yang dilakukan di rumah seperti menyeduh teh gitu kan ya, atau menyeduh kopi, itu bisa menjadi basic untuk keterampilan anaknya yang dapat dikembangkan untuk menjadi entrepreneur seperti itu. Jadi penting banget kalau misalnya Pak, kalau terapi anak saya masih belum bisa fokus, masih belum bisa macam-macam, motoriknya masih sulit ya kan seperti itu, ya otomatis kita kenalkan nggak langsung praktek gitu ya. Kita kenalkan dulu ini loh, ini kopi robusta, ini rasanya acidity-nya seperti ini, ya kan? Apa macam-macam perbedaan-perbedaannya kita kasih tahu, ini pohon kopi loh, intinya gitu. Dari awal dulu sampai dia memiliki kemampuan motorik yang lengkap. Nah, sehingga masalah praktik dalam menyeduh kopi itu dia tidak kesulitan nantinya seperti itu. Jadi pembahasan masalah vokasi itu saya pikir itu memang harus dari awal ya, dari dasar dikenalkan, karena kita yang ada di unit pendidikan tinggi ya, cukup kesulitan karena siswa-siswa kita sendiri bahkan usia 27 tahun itu belum bisa ngupas kentang gitu loh. Jadi kita bingung gitu ibaratnya gimana ya. Akhirnya kita mikirkan kalau dia pisau nggak bisa, akhirnya kita beli mesin yang sekali operate pakai mesin jalan, dia bisa motong secara kentang secara bentuk french fries, kan seperti itu. Nah, seperti itu sangat disayangkan sekali kalau pendidikan vokasi atau vokasi yang berbasis entrepreneur ini nggak dikenalkan dari awal. Seperti itu. Dan tanggung jawab orang tua nih. Jadi gitu. Kenapa saya berfokus terus ke orang tua gitu ya? Karena guru berapa jam sih kira-kira ada di rumah? Membersamai ya, anak itu kan orang tua ya Pak ya, betul. Damping berapa jam kira-kira ya kan seperti itu. Makanya membersamai anak-anak itu orang tuanya, sehingga ketika orang tua ada di dalam video saya, kalau nanti di IG saya tuh ada tuh video anak-anak dengan orang tuanya bersama-sama membuat kopi dari pelatihan-pelatihan yang dibuat gitu ya. Dan itu ada kedekatan ya, emosional antara anak dan ayah lainnya. Iya, betul. Berarti memang ini ya Pak, tidak menutup kemungkinan segala usia ya Pak, segala usia anak yang berkebutuhan khusus, karena kan kita di sini membahas tentang anak berkebutuhan khususnya ya Pak ya. Tetapi memang harus disupport dengan orang tua yang paham. Betul Pak. Kemudian di sini karena kalau misalnya anak diserahkan pada guru hanya beberapa jam saja, maka dari itu pendampingan orang tua itu dibutuhkan selama memang si anak ketika di rumah itu diulang gitu ya Pak ya. Yang pemahaman tentang kalaupun memang dia belum bisa pegang pisau, mungkin dikenalkan tentang kentangnya, tentang pisaunya, begitu ya Pak ya. Kalaupun memang kopi, dikenalkan tentang kopinya gitu. Kalaupun memang khawatir kena air panas, bagaimana, itu harus ada kerjasama dengan orang tua juga ya Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi dari kegiatan di rumah, menyeduh teh atau membuat kopi di rumah, itu bisa berbasis entrepreneur selanjutnya. Karena dengan pengetahuan vokasi tadi orang tua, tidak hanya orang tua cuma bikin kopi tubruk aja ya, nggak cuma bikin teh begitu aja kan, tapi kan kalau di luaran udah berubah tuh. Ada Thai tea, ya, ada lemon tea, ya kan, ada leci tea, ya kan, ada boba. Itu basisnya kan teh-teh semua atau kopi-kopi semua lah intinya gitu. Ada V60 kalau di kopi, ya kan, ada brown sugar, kemudian ada kopi-kopi yang berbasis yang lain, atau minum-minuman yang lain kekinian-kekinian gitu ya, strawberry atau apa dan sebagainya berbasis yang seperti di Mixway yang lagi heboh ya. Itu pakai es krim macam-macam, itu kan sebetulnya dari basicnya adalah menyeduh teh sederhana di rumah.
tapi dikembangkan secara vokasional menjadi sebuah usaha gitu, seperti itu. Itu sih basisnya. Oh, Jadi ini penting sekali untuk orang tua mengetahui seperti itu dari dasarnya, kemudian bisa dikembangkan basisnya untuk bisa menambah penghasilan dari ekonomi rumah tangga seperti itu. oh iya, pas banget nih Pak ada pertanyaan dari Budian, tapi sepertinya, oh ya, ini ada pertanyaannya mana tadi? Kok hilang? Saya nggak tadi Pak ada pertanyaan sebetulnya kriteria IBK yang seperti apa yang bisa memulai vokasi berbasis usaha, misal kriteria dari segi usia anak atau dari segi modal yang dibutuhkan. Lalu berapa persen pendampingan orang tua dibutuhkan? Oh ya, pembahasan tadi sepertinya ya Pak ya. Pertanyaannya tertinggal, mohon maaf Budian. Mungkin bisa diulang Pak Dedi. Mungkin ya, mungkin kayak umur gitu ya. Iya, iya. Ya, umur seperti itu. Sebetulnya umur 15 tahun itu sudah harus mampu ya. Biasanya kalau umur 15 tahun kan udah mau masuk SMA Iya, gitu kan ya. betul. Ya enggak. Kalau di sekolah-sekolah reguler seperti biasa, berarti kemampuan kognisi, afektif, motoriknya itu juga udah bagus. Kan nggak seperti itu. Nah, untuk warga berkebutuhan khusus gimana dengan kondisi-kondisi yang unik gitu kan? Bisa saja motoriknya masih belum baik seperti itu. Terus fokusnya juga masih belum baik. Bahkan mungkin saja ditemukan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang ada, dia belum bisa untuk bicara gitu ya. Belum bisa untuk memahami. Nah yang jelas ketika anak itu sudah paham instruksi, nah ini saya jelaskan. Jadi bukan tergantung masalah umur ya. Untuk warga berkebutuhan khusus, ketika anak itu sudah kenal dengan instruksi, maka anak itu udah bisa untuk dimulai untuk vokasional berbasis entrepreneurnya seperti itu. Jadi saya tidak bukan perkara umur ya. Kan bisa saja umur yang kemarin yang anak saya umur 22 tahun itu masih belum bisa tulis dan baca gitu ya. Tapi dia kenal instruksi, maka dia nggak bermasalah untuk vokasinya gitu. Jadi vokasi sebetulnya dia paham instruksi dulu. Ketika anak-anak itu paham instruksi, bisa langsung dikeluarkan vokasinya, seperti itu. Paham instruksi. Jadi tidak berbasis. Artinya si anak mampu didik dan anak yang mampu dilatih, begitu Pak Dedi? Ya. Seperti itu. Dan itu tidak hanya di tempat pengajaran saja, tetapi di rumah pun mesti dibiasakan, begitu? Iya, di rumah pun dibiasakan, betul. Karena kan memang niatnya untuk masa depan si anak ya, Pak Dedi ya. Berarti support sistemnya tuh tidak hanya, berarti kita mesti mencari ini Pak Dedi, lingkungan yang support si anak untuk bisa ke situ Pak Dedi ya. Tujuannya adalah entrepreneur kan tadi, vokasi itu gitu. Ketika kita menyampaikan bahwa ini Halo Pak Dedi. Iya, basisnya makanya di perumahan. Iya. Makanya kalau basisnya kita dari rumah dulu lah. Jangan langsung ujuk-ujuk kemana bikin resto. Jadi basisnya rumahan dulu. Bahwa bisnis rumahan itu potensialnya tinggi. Bahkan kalau dilihat dari data BPS itu potensialnya itu udah kenaikannya hampir 116% dari bisnis UMKM ya, artinya dari bisnis rumahan. Jadi bisnis rumahan itu jangan dianggap remeh ya, karena potensialnya adalah untuk di tahun 2022 aja 116% tuh, itunya ya. Jadi melebihi dari 100% kan, ibaratnya kan gitu. Nah, jadi potensialnya seperti itu. Makanya kenapa rumah itu, basis di rumah itu menjadi potensi buat warga berkebutuhan khusus, karena dia satu dalam lingkungannya kan sama tuh, sinergi kan, orang tua ya kan, kakaknya atau adiknya ya kan, kemudian mungkin kakek neneknya ya kan, saudaranya. Jadi kan bersinergi semuanya tuh, mensupport, mendukung. Nah, potensi-potensi itu yang kita butuhkan. Kalau misalnya langsung keluar, oke lah kita bisa keluar ya, atau kita buat gerai
di luar seperti di kaki lima yang Bu Astri tadi lihat seperti itu. Tapi potensialnya adalah anak-anak itu kena bully kan gitu ya. Jadi rumahan dulu yang kita kuatkan. Ketika sudah kuat baru lingkungan luarnya kita baru bisa masuk seperti itu. Tidak bisa saja mungkin dia beli boba kemudian dia tinggal aja ya kan, nggak dibayar, itu kan salah satu bully juga. Usaha yang nggak dibayar, tanpa ada uangnya kan termasuk bully juga. Nah jadi potensialnya usaha adalah mulai dari rumah. Karena rumah itu adalah kondisi di mana semua support sistemnya ada dan lingkungannya itu aman buat anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kalau toh nanti mampu dia bisa keluar, ya dia buka gerai sendiri ataupun buka counter sendiri seperti itu pun memang harus sudah didampingi dengan pihak internal dari keluarganya seperti itu. Balik lagi nih Pak Deddy tentang support system keluarga nih Pak Deddy. Saya tuh kemarin dapat bocoran katanya nih mau ada pelatihan Pak Deddy tentang apa Pak Deddy saya sekarang Pak Deddy aja deh yang bicara untuk pelatihan kelanjutannya apa nih akan membuka pelatihan dalam jangka waktu dekat ini. Iya. Ini terima kasih juga buat Kode Spesial Depok ya. Kode Spesial Depok memang buat cukup berkontribusi ya. Bukan cukup lagi ya, memang sudah ada kontribusinya, bahkan untuk warga Depok dan sekitarnya itu bisa mengikuti pelatihan kopi ya, pelatihan food and beverage dengan seri minuman yang pertama. Basisnya adalah vokasi berbasis entrepreneur, yaitu kopi dan barista. Kalau nggak salah di minggu depan ya, Sabtu Minggu ya, pendaftaran sudah dimulai dari sekarang kalau nggak salah. Saya ngelihat dari playernya kalau nggak salah itu. Wah, Masya Allah. Jadi monggo para pendengar yang lain di IG bisa langsung klik di IG-nya Kode kalau nggak salah, itu ada pelatihan kopi berbasis entrepreneur. Jadi pelatihan ketika ikut pelatihan tersebut pasti dijamin langsung bisa usaha intinya gitu. Seperti itu. Baik. Berarti ini tidak menutup kemungkinan orang tua pun bisa ikut ya Pak ya? Ya, diharapkan para orang tua terlebih dahulu. Masya Allah. Diharapkan tuh terlebih dahulu. Berarti tujuannya memang Bapak ingin mensupport dari keluarga dulu ya Pak ya, kalau bisa orang tua dulu yang ikutan ini gitu ya, ikutan pelatihan tanggal 18 ya Pak ya. Nanti coba saya cek deh di Instagramnya Kode Spesial. Pak Deddy, ini ada dari Maizura pertanyaan nih Pak. Stimulus seperti apa saja yang bisa diberikan untuk melatih anak untuk kedepannya bisa mandiri usaha? Artinya stimulasi ya Pak ya? Stimulus atau kenapa jadi stimulasi? Stimulus seperti apa saja yang bisa diberikan untuk melatih anak untuk kedepannya bisa mandiri usaha? Silakan Pak Deddy. Nah, untuk anak-anak yang ingin menjadi entrepreneur gitu ya, atau punya usaha sendiri, maka ada 5 poin penting yang perlu diajarkan menjadi stimulus ke anak-anak. Yang pertama, ini dalam koridor warga berkebutuhan khusus ya, dalam koridor anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama itu adalah kenal uang. Kenal uang tuh yang penting. Jadi kalau nggak kenal uang kita bingung gitu, ya kan? Yang pertama itu stimulusnya adalah gimana anak-anak kita kenal dengan uang dan operasi uang. Uang dan operasi uang kalau dalam pendidikan formal itu dikenalkan pada sejak SD kalau nggak salah, seperti itu. Nah, oleh karena itu orang tua juga harus mengenalkan, menstimulasi anak-anaknya yang berkebutuhan khusus untuk mengenal uang. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah melatih higienisitas, kebersihan. Jadi kalau mulai dari toilet training, dia bersih, dia mandi, dia
minimal 2 kali sehari, seperti itu wajib, karena dalam bisnis bersih itu adalah higienisitas, itu adalah salah satu poin penting agar stigma negatif dari warga berkebutuhan khusus itu nanti jorok, nanti ininya ini, kayak gitu-gitu loh, ya kan? Jadi stimulus ini penting. Jadi ibu tadi yang nanya itu baru 2 ya tadi ya. Yang pertama stimulus anaknya untuk mengetahui tentang uang. Kedua, Operasi mengenalkan uang. kebersihan yang kedua. Yang lihat higienisitas. Itu penting banget. Yang ketiga, stimulus yang perlu dilakukan ke anak itu adalah terkait masalah motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasarnya. Karena dalam usaha food and beverage ya, atau berbasis food and beverage gitu ya, seperti minuman dan makanan, tidak lepas daripada yang namanya motorik halus dan motorik kasar, seperti itu. Nah, stimulus-stimulus itu perlu dirangsang terus ya kan, sampai dia tidak bermasalah. Karena apa? Umpama ya, kita akan menimbang ya kan, atau mengukur suatu bahan, kemudian bahannya tumpah-tumpah kemana-mana, kan menjadi rugi usahanya. Nah itu ya, itu yang ketiga. Jadi stimulus-stimulus seperti motorik, kemudian stimulus-stimulus terkait masalah higienisitas, kebersihan, kemudian stimulus terkait masalah uang, itu juga menjadi bagian terpenting dari anaknya, gimana caranya untuk bisa sampai ke arah usaha secara mandiri. Yang keempat itu yang nggak luput adalah disiplin. Nah itu penting, disiplin anak-anak ini. Ada anak-anak autis kita gitu ya, di tempat saya tuh pas azan dia langsung sholat itu. Jadi azan langsung sholat. Nah kan disiplin anak-anak kita, terutama yang autistik itu kan terrigid dengan waktu ya. Jadi kalau sudah dibiasakan disiplin, insya Allah dia akan terbentuk disiplin seperti itu. Terbentuk untuk menjadi usahanya mandiri. Kapan dia buka, ya kan? Nggak perlu disuruh itu, ya kan? Anak-anak kita nggak perlu disuruh, nanti ini jam 8 dia sudah harus buka kiosnya atau bagaimana seperti itu. Jadi stimulus disiplin mulai dari mana? Mulai dari pagi, mulai ngapain paginya. Jadi daily livingnya itu stimulus daily living itu wajib terus diberikan ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah yang terakhir ini adalah stimulus dalam komunikasi, ya kan? Karena menjual ataupun terkait hal-hal yang lain itu tidak luput dari komunikasi. Ini yang 5 poin penting. Sehingga anak-anak itu dilatih tentang komunikasi. Pak, gimana anak-anak kita yang tidak bisa berkomunikasi secara 2 arah? Nah, oleh karena itu harus ada pendamping yang bisa menjembatani seperti itu. Jadi poin 5 penting tadi ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi ya. Tadi pertanyaannya. Yang pertama itu adalah jangan lupa kenalkan uang. Itu penting. Kalau kita mau usaha, kenalin uang. Aduh Pak, anak saya masih belum kenal uang. Saya punya pengalaman anak berkebutuhan khusus yang saya bina, itu nggak kenal uang. Kalau beli gorengan 50.000, maka 50.000 tuh nggak ada kembaliannya. Otomatis anak tersebut kalau mau usaha kita dampingi. Jadi seperti itu, kita dampingi. Ya. Jadi kemampuan tentang uang dan operasi uang itu penting untuk menstimulus anak-anak untuk bisa menuju ke arah sana. Yang kedua, higienisitas, kebersihan. Karena tahu sendiri ya, ibaratnya bisnis makanan atau bisnis minuman nggak boleh ada sedikit kontaminasi dari yang mana-mana. Nah seperti itu. Nanti ada image buruk. Wah nih nggak suka mandi, kukunya masih panjang-panjang ya kan, masih seperti itu. Nah itu jadi image menjadi stigma negatif juga buat anak-anak. Makanya stimulus untuk higienisitas, higien buat diri kita itu harus perlu diberikan karena seperti itu. Yang ketiga jangan lupa tadi menstimulus dan kasarnya itu jangan lepas. Berarti, seperti itu. Karena kan setiap bikin food and beverage itu ada proses memotong, proses menimbang, ya kan? Ada proses dia melakukan pencampuran, melakukan blending, ya kan? Jadi perlulah intinya motorik dan motorik halus, motorik kasar guna menstimulus anak-anak sejak dari awal. Mungkin itu Bu Astri. Yang keempat disiplin dan yang kelima adalah komunikasi ya Pak.
Seperti halnya tadi betul. siang itu saya komunikasinya akhirnya dengan tulisan, Pak. Karena memang dia nggak dengar saya juga bingung dengan bahasa isyarat. Nah, ini PR besar ya ampun, Nas. Tapi bisa dikondisikan, Masya Allah itu kayaknya usia-usia 25-26 deh, Pak. Yang apa, yang Iya, iya. tani itu. Heeh. Dia ini Pak, apa namanya, pandai memakai mesin kopi itu kayak apa gitu kan. Kok saya pikir ini kenapa kok eh, nggak mengeluarkan suara katanya dia bisu dan tuli, Masya Allah Pak. Ternyata tapi dia lincah gitu. Berarti kan sudah sangat terlatih ya Pak ya. Maksudnya dalam penyajian terus bisa pokoknya terlatih deh ngomong sama bukan bicara maksudnya komunikasi dengan kita akhirnya dia tahu nih saya nggak ngerti bahasa isyarat dia kasihlah pulpen sama pulpen sama kertas gitu kan ya udah saya tulis di situ oh ya saya maunya ini terus tentang uang juga alhamdulillah gitu kan dia apa bisa mengoperasikan mesin apa tuh namanya kasir ya Pak gitu. Eh, untuk hal-hal yang demikian kan yang saya lihat dia hanya tidak mampu komunikasi secara langsung ya, berbicara gitu kan, bisu tuli. Tapi untuk pemahaman dan yang lainnya oke gitu kan. Nah, ada tantangan tersendiri kan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang dengan diagnosa lain gitu ya Pak ya. Seperti salah satunya yang Bapak bilang anak autis di tempat Bapak yang di usia 27 tahun yang belum bisa apa mengupas kentang gitu ya Pak ya. Itu pernah nggak sih Pak mengalami hal-hal yang bikin kita apa ya mengkhawatirkan gitu terkait pegang pisaunya dan yang lainnya gitu? Iya, karena ya itu tadi saya bilang bahwa mulai sejak awal seharusnya anak-anak itu dikenalkan dengan vokasi sebetulnya. Dikenalkan dengan basic dasar-dasar vokasi, mulai dari ya kan sebetulnya kegiatan memotong itu kan motorik ya, Oh supaya iya, tangannya kuat nyambung ya ya Pak kan. ya ke Ya enggak, motorik halus dan kasarnya. Iya betul betul. terapi yang direkomendasikan di awal-awal itu memang pada saat di awal-awal harus benar-benar terapinya kalau bisa bisa tuntas seperti itu. Jadi nggak terapi sana, nggak terapi sini, umpama seperti itu gitu ya. Kalau bisa sih tuntas sampai anaknya memang mampu, ya kan. Biasanya kan misalnya mau apa namanya memotong gitu ya untuk di terapi motorik gitu ya, menggenggam tangannya, ya kan, melakukan apa gerakan-gerakan tangan gitu yang halus maupun yang kasar gitu kan, memanjat kan ibaratnya gitu, terus melompat, ya kan. Ada loh anak-anak saya tuh nggak bisa jongkok tuh ada. Itu masalah jongkok aja ya. Jadi jongkok itu kan bagian dari apa namanya motorik juga gitu ya. Iya. Jadi itu ada yang kayak gitu. Untuk anak-anak yang kayak gitu ketika sudah besar atau sudah dewasa, ya mau nggak mau kita harus berpikir orang tua bagaimana toolnya yang memudahkan. Jadi gitu. Jadi otomatis kalau seperti itu maka dia mempersempit. Jadi mempersempit ruang vokasi gitu ya. Mempersempit ruang vokasi, makanya vokasi itu sebetulnya apa namanya? Kalau nggak salah itu sejak SD kelas 4 itu sudah ada tuh vokasi gimana mereka berkelompok dalam satu kelas membuat sebuah makanan gitu loh. Kalau di kelas 4 SD ya. Jadi vokasi itu memang harus dari basic, itu harus dari dasar, itu harus dikenalkan. Apalagi buat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus gitu ya. Itu harus kalau bisa di SD-nya sudah ngikut vokasi gitu ya. Walaupun nanti basicnya apa dulu, dia motong-motong aja ya kan, dia ngeronce ya kan, macam-macam seperti itu dia, atau vokasi-vokasi yang lain yang mengikutsertakan motorik halus kasarnya itu terlatih lah intinya gitu. Kalau sudah dewasa, maka kita ibaratnya kalau sudah dewasa berarti bukan perkara masa telat gitu ya. Tapi dia mempersempit ruang vokasi, berarti bukan berarti nggak dapat vokasinya, bukan. Tapi mempersempit ruang gitu ya. Jadi kayak tadi nggak bisa motong kentang gitu kan ya. Akhirnya otomatis kita kan membeli mesin alat ya pemotong pembuatan French fries gitu kan ya. Jadi si anak tersebut apa namanya produksinya adalah French fries beku gitu kan ya. Kalau misalnya kita menggunakan daripada apa namanya menggunakan mesin yang harganya mahal, kita kan tinggal pakai potongan pisau kan
Ibaratnya bisnis itu adalah terkait masalah cost, ya kan gitu. Ya nggak? Kalau kita costnya murah, ngapain yang mahal kan intinya Iya. gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan pakai pisau, memotong pisau untuk membuat french fries, ya kan, kita nggak perlu. Nah, hanya mempersempit saja, tapi bukan menghilangkan vokasinya. Ketika dia dewasa, sebetulnya dia hanya ketika dari bawahnya dia tidak bisa melakukan apapun, seperti memotong gitu ya, memotong kentang, maka dia mempersempit ruang bisnisnya, ruang vokasinya, tapi kita berikan solusi bahwasanya dia bisa melakukan produksi french fries dengan bantuan mesin seperti itu. Jadi dia hanya meletakkan kentangnya di dalam mesin, kemudian mesin itu beroperasi, kemudian udah ukurannya sama. Kemudian dikemas, ya kan, dikemas, kemudian baru diperjualbelikan. Jadi seperti itu, Bu Astri. Jadi kalau anak yang sudah dewasa bukan berarti, waduh saya telat ya Pak. Bu, jangan, nggak ada kata. Jadi di sini hanya mempersempit ruang vokasi. Jadi orang tua berpikir keras gimana mempermudah anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan vokasi yang berbasis entrepreneur. Bisa beli alat, ya kan, bisa alatnya mahal juga. Seperti itu. Mesin lah intinya gitu. Kita beli mesin di kampus itu, kita beli mesin karena sebagian besar anak-anak itu tidak mampu memotong secara baik dan benar. Otomatis kita beli mesin aja. Seperti itu. Mengoptimalkan ya Pak ya. Ya, ya. Baik Pak Dedi, ini ternyata asik juga ya. Nah, ini ada lagi, baru mau di closing nih Pak. Pelatihan yang diadakan, apakah hanya untuk anaknya atau bagi orang tua juga ya? Prioritasnya lebih yang mana Pak Dedi? Pelatihan yang tadi berarti Pak Dedi yang sempat kita bincang tentang apa pelatihan kopi ya, nanti ada iklannya kayaknya di kode spesial. Kalau yang saya lihat tadi itu sebetulnya yang paling utama itu adalah orang tuanya. Yang paling utama. Orang tua harus kenal dengan vokasi berbasis entrepreneur dulu, terlebih dahulu. Ibaratnya orang tuanya tahu nantinya, kemudian nanti mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan kalau nggak salah di kode itu ada jaminan ya, bahwasanya langsung bisa usaha. Iya, gitu kan? Ada jaminannya. Jadi, karena nanti ada beberapa yang bisa dibawa pulang sebagai modal. Bawa pulang sebagai modal. Apalagi juga momennya pas itu. Dikit lagi adalah bulan Ramadan, ya kan? Bisa diuji coba di rumah, bisa bikin takjil minuman, ya kan? Dan itu bisa diperjualbelikan di rumah, sekitaran rumah seperti itu. Nah, yang paling utama sebetulnya bukan anaknya sebetulnya, yaitu tadi saya bilang, kenapa harus orang tua terlebih dahulu, bukan anaknya gitu ya. Kenapa harus orang tua yang terlebih dahulu? Ya kita kenalkan tentang vokasi berbasis entrepreneur ini, karena memang kalau misalnya guru, kemudian pendamping ataupun anaknya sendiri, kalau anak yang berkebutuhan khusus berarti kan perlu kesiapan tersendiri sampai menjadi vokasi itu berhasil ya. Tapi yang jelas kebersamaan orang tua kepada anaknya itu kan paling lama dan paling banyak. Sehingga poin penting dari orang tua yang pertama kali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi itu adalah orang tua tuh sudah tahu tuh pertama tuh. Orang tua tuh tahu, oh ternyata ini bisa. Berarti kalau mau mengenalkan anak saya, berarti saya harus kenalkan peralatannya dulu deh, karena anak saya masih motoriknya masih sulit. Jadi ini ada blender ya kan, ada blender kopi ya kan, kemudian ada timbangan kopi digital ya kan, kemudian ada ini dan sebagainya. Nah itu ya, anak-anak itu kan ibaratnya, kalau apalagi anak-anak yang tidak mendapatkan vokasional di sekolahnya, oh itu kan rumit lagi. Itu akan panjang perjalanannya tuh. Bisa 2 semester, bisa 4 semester. Bahkan yang lulus kemarin itu 7 semester tuh, ya kan? 7 semester. Nah, yang kita kenalkan dulu orang tuanya agar pelan-pelan memberikan vokasional anaknya di rumah dengan bertahap. Kenalkan utensils-nya dulu, kemudian kenalkan equipment-nya dulu, kemudian bahan bakunya kopi, kemudian sambil
Sambil yang penting ke anak itu adalah uji organoleptik anak, membiasakan rasa anak yang ada di lidah itu tahu nih, oh ini pahit. Loh, anak-anak mahasiswa saya tuh umur 25 tahun itu masih belum bisa membedakan manis sekali gitu ya. Dua parameter ya, manis dan manis sekali itu nggak bisa bedain. Asam dengan asin juga nggak bisa bedain. Nah, ya kan? Artinya anak kita pengetahuan rasa rasanya itu kurang. Makanya dari situ dulu. Jadi kenapa orang tua itu menjadi posisi pertama dan penting dalam pelatihan vokasi berbasis entrepreneur. Ya. Mungkin itu Bu, kenapa harus orang tua gitu ya. Iya, berarti karena yang pertama tidak menutup kemungkinan orang tua yang walaupun anaknya masih kecil ya Pak ya, terutama itu mungkin yang diharapkan oleh Pak Dedi, biar dari kecil pun si anak tersebut sudah bisa diajak berlatih untuk mengenal alat-alat yang akan dipakai, begitu Pak Dedi? Iya, biar begitu. Mudah, karena kan? betul. Karena mulai dari situ orang tuh udah tahu punya potensi usaha rumahan sendiri, artinya bisa meningkatkan ekonomi keluarga, ya kan? Kemudian bisa mendapatkan pendapatan sampingan, ibaratnya gitu. Terus mengurangi stigma negatif juga, ya. Ternyata anak-anak dengan berkebutuhan khusus mampu loh berbisnis, ya, mampu membuat racikan kopi dan enak seperti itu kan. Jadi mengurangi stigma negatif juga. Kemudian juga yang paling jelas ya, menjamin individu berkebutuhan khusus itu punya usaha. Dan itu berproses, apalagi kalau sejak dini ya, dia akan terus melihat gini. Vokasi itu adalah reputasi sebetulnya. Keahlian atau keahlian itu adalah sebetulnya reputasi, pengulangan. Jadi umur setahun dikenalkan, umur 2 tahun setahun dikenalkan, 2 tahun lagi dikenalkan, 3 tahun lagi dikenalkan, 4 tahun lagi dikenalkan. Dengan reputasi tadi secara vokasi, maka bisa jadi anak berkebutuhan khusus dia sudah terbiasa, dia sudah bisa meracik, bahkan nanti bisa mendekati usaha seperti itu. Nah itu Bu Asri, itu yang penting. Ya, fokusnya jadi, tadi. Bagi pemirsa IG yang ada di sini, silakan bisa mengikuti pelatihan yang ada di Kode Spesial Depok, karena tidak akan rugi di sana. Bapak Ibu bisa langsung usaha dan bisa memperkenalkan vokasi berbasis usaha kepada anaknya mulai dari dasar, seperti itu. Karena mengikuti pelatihan kita, pelatihan-pelatihan yang diberikan ke Kode Depok itu berbasis vokasi berbasis entrepreneur. Jadi pelatih sudah bisa buka usaha, seperti itu. Bocoran Pak, nanti dapat apa tuh kira-kira? Selain ilmu dan keterjaminan akan bisa langsung usaha. Kalau nggak salah apron dapat, lumayan kan apron. Jadi kalau mau barista kan harus ada apronnya lah, ya nggak? Dapat apron, kemudian dapat coffee kit. Nah, coffee kit itu adalah kita kasih modal tuh, modal bahan baku ke setiap peserta pelatihan. Apa yang dilatih nanti di di kafe ya nantinya, kemudian itu dibawa pulang dan bisa dipraktekkan di rumah sendiri, dan bisa langsung dipraktekkan dan dicoba untuk usaha sendiri boleh, seperti itu ya. Kemudian kita otomatis dari Kode Depok mendapatkan sertifikat pelatihan. Dan ini serinya bukan kopi aja, banyak nih nantinya. Jadi seri kopi aja sampai 3. Nah, seri kopi sampai 3 kali, seri minuman boba, seri minuman kekinian, seri minuman teh, aneka teh, seri minuman mocktail tersendiri, kemudian juga ada pastry juga kalau nggak salah nanti ke depannya. Keren banget Pak. Itu program-programnya ini Kode Spesial dengan kerjasama dengan Pak Dedi. Seperti itu Bu Asri. Terima kasih banyak Pak Dedi. Jadi insya Allah kapan kira-kira Pak acara program pelatihan tersebut dimulai? Pelatihannya hari Sabtu, setiap Sabtu dan Minggu, jadi selama 2 hari. Jadi selama 2 hari, Sabtu dan Minggu saja.
Jadi pelatihan selama sehari 2 hari itu sudah bisa bikin usaha sendiri, bikin produksi sendiri. Nanti pada saat di sana dirinci itu apa-apa saja yang dibutuhkan untuk bisa langsung usaha. Dan langsung praktek langsung di sana. Jadi praktek sendiri, nanti dimentori dengan orang-orang yang memang ahli di sana dan berkecimpung di bidang kopi juga cukup lama, dan juga merupakan supplier dari alat-alat kafe, mesin-mesin kafe, kemudian bahan baku kopi dan lain sebagainya. Seperti itu. Keren. Jadi setiap Sabtu dan Minggu. Jadi Bapak Ibu yang nanti mendaftar, luangkan hari Sabtu dan Minggunya untuk pelatihan vokasi berbasis entrepreneur dari Kode Spesial Depok. Wah, kata Mbak Dian, wah seru. Nah, Mbak Dian, coba nanti kita lihat di Kode Spesial ya iklan yang lebih lengkapnya. Mungkin Pak Dedi sore ini kita sudahi dulu Pak Dedi. Sudah jam 16.16. Yang saya dapatkan tadi untuk stimulus ya Pak, ada 5 poin tentang mengenalkan uang, kebersihan, motoriknya juga dijaga, baik itu motorik halus dan kasar dilatih lagi. Terus kemudian yang paling penting disiplin dan komunikasi. Begitu Pak Dedi. Bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan anak special need kita menjadi mandiri yang finansialnya terjamin bagi diri sendiri. Intinya kan seperti itu Pak Dedi ya. Disupport dengan keluarga yang bisa diajak kerjasama. Salah satunya adalah mengikuti pelatihan yang akan diadakan oleh Kode Spesial bersama Pak Dedi di kafe mana Pak Dedi? Nanti di Buono Cafe. Buono Cafe. Di Buono Cafe. Kita tunggu Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut pelatihan vokasi berbasis vokasional. Kita tunggu Kode Depok Spesial dan Buono Cafe di Bogor tempatnya. Tepatnya di Ciluwer. Mantap. Nah, seperti itu. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak atas keluangan waktunya dan informasi-informasi yang menurut teman-teman alhamdulillah dibilangnya seru. Terus tadi juga ada chat Japri mau ikutan ya, nanti daftar. Nanti kita tunggu daftarnya ya, iklan selanjutnya. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak. Cukup sekian mungkin ya Pak Dedi ya untuk sore kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersua kembali di AG Live Kode Spesial membahas apa lagi ya kira-kira. Nanti kita simak selanjutnya. Jangan lupa teman-teman sahabat Kode Spesial bisa searching di TikTok juga kita ada, di YouTube juga insya Allah ada, Facebook juga ada pastinya gitu Pak Dedi. Pak Dedi jangan lupa follow ya TikToknya ya, TikTok Kode Spesial. Terus ada YouTube-nya tuh kalau nggak salah Kode Spesial Official. Nanti di situ juga ada informasi-informasi yang insya Allah bisa menambah wawasan teman-teman atau sahabat Kode Spesial. Pak Dedi mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri sore kali ini ya Pak Dedi ya. Terima kasih banyak. Nanti kita berjumpa lagi di pelatihan kopi di Bogor, di Buono Cafe. Insya Allah ya Pak Dedi. Sehat selalu dan sukses, semangat Pak Dedi untuk vokasinya bersama teman-teman yang spesial. Terima kasih banyak Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.